Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman online semuanya. Kali ini kami dari kelompok 1 ingin memberikan sedikit ilmu manajemen resiko mengenai pembelajaran resiko. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri, Indi Nur Inayah, lalu ada Agnes Angelika Oktaviani Sinaga, Gusti Devi Royanti, Nur Astuti, Norma, Nur Aina, dan Nur Zaitun Humaira. Sebelum kita masuk ke pembahasan materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu latar belakangnya. Resiko sendiri merupakan hasil dari penyimpangan dan ketidakpastian terjadi akibat kurangnya yang ditemukan oleh individu ataupun perusahaan informasi mengenai hal-hal yang dapat membawa kerugian. Perusahaan sebagai lembaga bisnis sama halnya juga dengan individu, berada dalam suatu lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian yang berkemungkinan menimbulkan penyimpangan hingga risiko. Berbagai faktor dari lingkungan, baik itu konsumen, pesaing, pemerintah, dan faktor lingkungan lainnya, akan memberikan pengaruh kepada perusahaan baik positif ataupun negatif yang dapat memberikan hambatan, tantangan, atau bahkan kemunduran kepada perusahaan. Maka dari itu, suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat risiko harus diatasi agar tidak menimbulkan kerugian yang fatal. Selanjutnya, manajemen risiko berguna untuk mengidentifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi serta mengukur atau menentukan besarnya risiko hingga kemudian mencari solusi untuk menghadapi atau menangani risiko tersebut. Hal ini juga mengindikasi pentingnya penyusunan strategi secara matang guna memperkecil ataupun mengendalikan hingga mengantisipasi dan meminimalisir kerugian yang berpotensi timbul dalam suatu kegiatan yang mengandung risiko. Adapun upaya yang dapat dilakukan melalui manajemen risiko berupa pembelanjaan risiko. Perusahaan ataupun individu dapat memilih opsi yang dirasa relevan melalui pembelanjaan risiko tersebut. Jadi, agar suatu perusahaan tidak mengalami kerugian, maka kita harus mengetahui cara manajemen risiko tersebut. Saya akan melanjutkan pengertian tentang resiko dan manajemen resiko. Pengertian resiko, Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission, COSO, Enterprise Risk Management Integrated Framework 2004. Peristiwa dengan dampak negatif merupakan resiko yang dapat menghambat penciptaan nilai atau mengurangi nilai yang ada. Menurut Profesor Dr. Insinyur Sumarno MS, pengertian resiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Dan menurut Griffin, pengertian resiko adalah ketidakpastian tentang peristiwa masa depan atas hasil yang diinginkan atau tidak diinginkan. Dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa resiko adalah hal yang tidak pasti dan memiliki dampak negatif terhadap tujuan atau keinginan yang akan dicapai. Pengertian manajemen resiko, resiko dapat dikendalikan dengan melakukan manajemen resiko. Terdapat beberapa pengertian manajemen resiko dari beberapa sumber, diantaranya yaitu dalam ISO atau International Organization of Standardization pada tahun 2009, Risk Management Principles and Guidelines, manajemen resiko adalah aktivitas terkoordinasi yang dilakukan untuk mengarahkan dan mengelola organisasi dalam rangka menangani resiko. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 garis miring PMK garis miring 09 garis miring 2008, manajemen resiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian risk balancing. Risk balancing sendiri adalah pemindahan resiko dengan pembiayaan, yang mana perusahaan perlu menyiapkan dana khusus untuk membiayai
resiko kerugian itu bila terjadi. Pembelanjaan resiko merupakan cara pengadaan dana untuk memulihkan kerugian. Dan di dalamnya terdapat 4 metode pada risk financing tersebut, yaitu pembiayaan sendiri atau risk retention, kedua itu ada asuransi sendiri atau captive, ketiga itu ada transfer resiko kepada perusahaan non-asuransi, yang keempat itu ada transfer resiko kepada perusahaan asuransi. Selanjutnya adalah pendekatan risk financing. Di dalam pendekatan risk financing terdapat risk retention. Risk retention sendiri adalah metode penanganan risiko yang dilakukan secara mandiri atau pembiayaan sendiri. Jadi, retensi dapat diartikan perusahaan menanggung atau membiayai sendiri risiko keuangan bila terjadi peril. Pembiayaan sendiri ini bisa bersifat pasif atau tidak direncanakan dalam kurung unplanned retention, atau juga bisa bersifat aktif atau direncanakan dalam kurung planned retention. Unplanned retention atau retensi tidak terencana terjadi apabila manajer risiko abai tentang adanya exposure dan karenanya tidak melakukan usaha apapun untuk menanganinya. Akibatnya, terpaksa dilakukan pembiayaan sendiri jika terjadi peril. Dan planned retention atau retensi dikatakan bersifat aktif bila pengelola atau manajer risiko atau perusahaan telah mengidentifikasikan semua exposure terhadap kerugian harta benda, kerugian tanggung gugat, dan kerugian personil. Adapun pertimbangan yang harus diperhatikan dalam risk retention seperti pertimbangan dasar melakukan pembiayaan sendiri. Jadi pertimbangannya mencakup 1. Perusahaan memiliki cukup banyak lokasi sehingga tidak mungkin terjadi peril dan kerusakan secara serentak. Kedua, kemauan manajemen untuk menyiapkan dana sendiri untuk kerugian-kerugian khusus maupun kerugian-kerugian yang relatif besar. Ketiga, adanya sistem informasi internal yang up to date. Keempat, keharusan karena tidak tersedia alternatif lain. Kelima, keraguan tentang kualitas pertanggungan oleh asuransi. Selain pertimbangan secara dasar, retensi juga melakukan pertimbangan secara ekonomis seperti yang pertama, penghematan, yaitu dengan menekan pengeluaran biaya untuk penanggulangan risiko. Kedua, mengurangi kerugian baik secara finansial maupun non-finansial dalam perusahaan. Ketiga, meningkatkan pendapatan lain-lain atau non-operational income. Keempat, mengurangi beban pajak karena retensi. Kelima, pembayaran expense dan kerugian membengkak selama jangka waktu yang panjang. Keenam, peluang kuat bagi investasi yang mengakibatkan opportunity cost yang besar. Ketujuh, keuntungan pelayanan internal atau non-insurance serving. Selanjutnya ada tujuan perusahaan dalam melakukan pembiayaan sendiri atau retensi. Yang pertama, tujuan keuangan, di mana perusahaan berusaha mengurangi biaya pengelolaan dan mengurangi dana yang harus disediakan untuk cadangan kerugian. Yang kedua, tujuan fleksibilitas. Dalam tujuan ini, perusahaan beranggapan akan memperoleh ruang gerak yang lebih luas dan besar atau lebih fleksibel dibandingkan jika diserahkan pada perusahaan asuransi yang lebih ketat dan lebih kaku dalam melakukan underwriting atau analisa risiko untuk jaminan dan kondisi-kondisinya. Yang ketiga ada tujuan pengawasan. Dengan retensi, pengawasan kerugian akan dilakukan lebih seksama karena perusahaan berkepentingan untuk mengurangi kerugian dibandingkan perusahaan asuransi. Yang keempat, tujuan penyelesaian lebih cepat dan lebih berkualitas, di mana jika terjadi peril, perusahaan dapat lebih cepat dalam menyelesaikan kerugian atau memulihkan kembali kerusakan tanpa prosedural yang berbelit-belit. Dari tujuan tersebut, dapat dilihat bahwa retensi membuat perusahaan dapat meningkatkan kontrol terhadap kegiatan yang kemungkinan menimbulkan risiko dan mengganggu jalannya perusahaan. Retensi juga dapat memacu perusahaan melakukan penyempurnaan tata cara, prosedur,
sistem, maupun kondisi fisik sehingga diharapkan dampak keuangan akibat terjadi peril dapat ditekan secara efektif dan efisien. Di samping tujuan-tujuan tersebut, ada juga faktor-faktor yang dapat menyulitkan perusahaan dalam melakukan retensi. Yang pertama, secara umum perusahaan sulit memenuhi persyaratan untuk perencanaan program retensi. Yang kedua, efisiensi administrasi perusahaan tidak seefisien perusahaan asuransi, sehingga tujuan menekan biaya atau pengeluaran tidak tercapai. Yang ketiga, dalam jangka panjang, pendapatan dari dana cadangan atau keuntungan dari retensi tidak dapat menutup biaya retensi. Yang keempat, keuntungan pajak yang diharapkan dalam melakukan retensi semakin lama semakin kecil. Yang kelima, hilangnya proteksi katastropik pada tingkat premi yang wajar. Yang keenam, kemungkinan perusahaan akan menghadapi masalah hukum. Dan yang terakhir, bertambahnya beban kerja administratif untuk program retensi tersebut dan kemungkinan akan mengganggu administrasi operasional perusahaan. Dalam kondisi seperti ini, sebaiknya perusahaan mendirikan perusahaan asuransi captive. Selanjutnya, penyediaan dana pada program retention dapat dilakukan dengan salah satu cara dari cara-cara berikut. Yang pertama, tanpa penyediaan dana sebelumnya. Risiko yang ditanggung perusahaan pada suatu waktu dapat menimbulkan kerugian. Dengan cara seperti ini, maka kerugian perusahaan akan ditutup dengan dana yang saat itu tersedia atau dibebankan pada pendapatan di tahun yang bersangkutan. Pendekatan semacam ini mengandung bahaya jika kerugian yang terjadi sedemikian besar, sehingga tidak dapat ditutup oleh laba pada tahun yang bersangkutan. B. Membentuk dana dan cadangan. Dana untuk menutup risiko dapat diperoleh dari dana cadangan yang setiap tahun dikredit serta dengan laba yang disisihkan. Banyaknya dana yang disisihkan tersebut merupakan hasil dari sejumlah kerugian yang diperkirakan atau expected loss per tahunnya. Misalnya cadangan piutang tak tertagih, cadangan biaya pengobatan, serta cadangan biaya kecelakaan, dan sebagainya. Self-insurance. Self-insurance adalah bagian dalam organisasi suatu perusahaan yang berwenang dengan mengelola dana yang telah dicadangkan. Self-insurance dapat menginvestasikan dana cadangan perusahaan pada kegiatan yang lebih produktif selama dana tersebut belum digunakan, serta dengan catatan dana tersebut dapat ditarik sewaktu-waktu jika terjadi kerugian. Perlu diketahui bahwa self-insurance di sini bukanlah perusahaan asuransi. Selanjutnya, captive insure. Terdapat perusahaan yang mampu mengorganisasikan sebuah perusahaan asuransi di mana sebagian besar nasabahnya adalah tenaga perusahaan itu sendiri. Asuransi seperti itu disebut captive insure. Hal yang mendorong perusahaan mendirikan captive insure karena captive insure dapat membeli sebuah perlindungan dari perusahaan asuransi yang lebih fleksibel serta tidak memiliki banyak pembatasan atau aturan. Slide selanjutnya, asuransi captive. Perusahaan asuransi milik sendiri. Salah satu cara untuk mengimplementasikan serta bentuk dari retensi yang dilakukan perusahaan adalah mendirikan perusahaan asuransi captive. Asuransi captive adalah perusahaan asuransi yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan non-asuransi dan umumnya bertujuan untuk melakukan penghematan biaya atau beban perpajakan dan lebih fleksibel dalam underwriting. Adapun manfaat asuransi captive bagi perusahaan induk adalah yang pertama, asuransi captive dapat menjadi suatu jalan atau flow through. Selanjutnya, sebagian usaha memperkecil pajak pendapatan dibandingkan jika memakai perusahaan asuransi biasa. Selanjutnya, menjadi lebih fleksibel dalam mengolah atau menyelesaikan klaim karena tidak membutuhkan waktu yang lama. Terakhir, adanya penghematan dalam biaya saat klaim. Selanjutnya ada Risk Financing Transfer. Risk Financing Transfer merupakan usaha memindahkan risiko disertai dengan pembiayaan. Pemindahan risiko melalui risk financing berarti transferer mencari dana eksternal untuk membayarkan kerugian yang bersangkutan jika kerugian itu benar-benar terjadi. Pemindahan risiko melalui cara pengendalian risiko tidak memerlukan pengerahan dana karena dijalankan dengan memindahkan harta atau kegiatan yang bersangkutan kepada pihak lain, memindahkan tanggung jawab kepada transferer dengan maksud menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab transferer terhadap kerugian yang bersangkutan,
dan menganggap kerugian yang bersangkutan dipikul pihak lain. Adapun risk financing transfer dapat dilakukan dengan cara 1. Transfer resiko kepada perusahaan asuransi atau insurance transfer. Dan kedua, transfer resiko kepada perusahaan lain yang bukan perusahaan asuransi atau non-insurance transfer. Selanjutnya, kita akan menjelaskan mengenai transfer resiko kepada perusahaan asuransi atau insurance transfer. Insurance transfer merupakan pemindahan resiko kepada perusahaan asuransi. Asuransi adalah salah satu cara dalam menghadapi resiko dengan mentransfer resiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi yang jauh lebih kecil atau minim bila dibandingkan dengan resiko kerugian finansial bila terjadi musibah. Adapun resiko-resiko yang dapat diasuransikan harus memenuhi syarat sebagai berikut. 1. Kerugian potensial cukup besar namun probabilitasnya rendah. 2. Probabilitas dapat diperhitungkan. 3. Massal dan homogen. Kemudian selanjutnya ada transfer resiko kepada perusahaan non-asuransi atau non-insurance transfer. Kebanyakan pemindahan risiko kepada pihak non-asuransi dilakukan melalui kontrak-kontrak bisnis biasa dan melalui kontrak khusus untuk pemindahan risiko. Isi kontrak berkenaan dengan pemindahan tanggung jawab keuangan atas harta, kerugian atas net income, kerugian personil, dan tanggung gugat kepada pihak ketiga. Pemindahan ini dapat dibedakan berdasarkan tanggung jawab yang dipindahkan. Non-insurance merupakan beberapa keterbatasan yang harus diperhatikan oleh manajer risiko. Antara lain sebagai berikut. 1. Isi kontrak. 2. Bahasa yang tertulis di dalam. 3. Surat kontrak dapat dibatalkan oleh pengadilan. Contoh non-insurance risk financing transfer. A. Melalui leasing. Lessor dapat memindahkan kepada penyewa tanggung jawab keuangan untuk kerusakan harta atau kecelakaan badan bagi pihak ketiga. B. Melalui perjanjian leasing, lease atau penyewa juga bisa menggeserkan kerugian potensialnya kepada lessor bergantung atas bagaimana bunyi perjanjian itu. C. Pemindahan risiko juga terjadi pada kontrak pembangunan suatu bangunan, di mana di dalam kontrak dicantumkan adanya pembayaran premi risiko. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan risk financing transfer, yaitu surety bond. Dalam kontrak yang disebutkan surety bond, terlihat 3 pihak, yaitu pihak surety atau penjamin, pihak obligate atau yang dijamin, dan pihak principal. Untuk selanjutnya, yaitu neutralization merupakan proses penyeimbangan peluang kerugian atas peluang keuntungan. Contoh yang paling populer dalam dunia perdagangan adalah hedging. Hedging ini dilaksanakan dengan jalan, misalnya bersamaan dengan pembuatan kontrak penjualan, maka penjual mengadakan kontrak pembelian dengan pedagang lain untuk barang yang sama jenisnya. Jika demikian dapat ditutup resiko kenaikan harga dan resiko putusnya persediaan. Untuk selanjutnya itu ada penutup, langsung saja yang pertama itu kesimpulan, pembelajaran resiko merupakan cara pengadaan dana untuk memulihkan kerugian. Pendekatan pembelajaran resiko, yang pertama itu ada risk retention atau pembiayaan sendiri, merupakan metode penanganan resiko yang dilakukan secara mandiri atau pembiayaan sendiri atau retensi. Retensi dikatakan bersifat aktif atau planned retention bila pengelolaan atau manajer resiko perusahaan telah mengidentifikasi semua exposure terhadap kerugian harta benda, kerugian tanggung gugat, dan kerugian personal. Kedua, asuransi captive atau perusahaan asuransi milik sendiri adalah perusahaan asuransi yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan non-asuransi dan umumnya bertujuan penghematan biaya atau beban perpajakan dan lebih fleksibel dalam underwriting. Ketiga, risk financing transfer merupakan usaha memindahkan resiko disertai dengan pembiayaan pemindahan resiko melalui risk financing. Berarti transfer mencari dana eksternal untuk membayarkan kerugian yang bersangkutan. Jika kerugian itu benar-benar terjadi, risk financing dapat dilakukan dengan cara transfer resiko kepada perusahaan asuransi ataupun transfer resiko kepada perusahaan lain yang bukan perusahaan asuransi.
Untuk slide terakhir yaitu saran, pembelanjaan resiko merupakan cara pengadaan dana untuk memulihkan kerugian. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas, maka penulis memberikan saran agar perusahaan dapat memilih alternatif pendekatan dalam melakukan pembelanjaan resiko sesuai dengan kondisi pendanaan perusahaan saat dijalankan, sehingga perusahaan dapat terhindar dari kerugian yang berakibat fatal. Itu saja presentasi dari kelompok 1. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.